Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari kelompok 4 Teknik Kendali Lingkungan yang beranggotakan saya Abibus Putra, kemudian ada Ivan Fatur Rahman, Adisti Victoria, Peti Bungsu Sylvia, dan terakhir ada M. Akmal Nur Sidik. Di sini kami mengambil studi kasus tentang rancang bangun aktuator pengendali iklim di greenhouse yang akan membahas khusus tentang tanaman sawi. Next. Kemudian kenapa sih kami mengambil judul tersebut? Karena pertama, tanaman sawi itu banyak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Kemudian terdapat beberapa kendala, khususnya pada penanaman tanaman sawi dengan metode konvensional. Yang pertama yaitu pada musim hujan, yaitu banyak tanaman yang rusak, terkena air hujan, dan terserang penyakit. Kemudian pada musim kemarau, kualitasnya turun karena daun sawi dimakan oleh serangga. Kemudian tanaman sawi lebih sesuai jika ditanam pada dataran tinggi dengan intensitas matahari yang cukup. Agar lebih memudahkan pengaturan tersebut, maka perlunya penelitian tentang penanaman sawi di greenhouse. Selanjutnya yaitu selama pertumbuhan tanaman sawi memerlukan suhu yang rendah hingga hangat, yaitu berkisar 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu tanah berkisar antara 7 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian kelembaban lingkungan kurang lebih 75% dan kelengasan tanah pada kisaran 60 sampai 88%. Next. Selanjutnya parameter. Apa sih yang diukur pada studi kasus kali ini? Yaitu yang pertama yaitu suhu yang merupakan besaran fisis yang perlu diukur dan dikontrol untuk berbagai keperluan. Kemudian kelembaban itu konsentrasi uap air di udara. Suhu dan kelembaban di sini yang diukur yaitu suhu dan kelembaban lingkungan. Kemudian informasi iklim mikro ini sangat penting karena terkait langsung dengan tindak lanjut untuk menjamin agar tanaman dapat tetap tumbuh dengan optimal. Kesalahan pengukuran sering terjadi. Oleh karena itu harus dicegah dengan tindakan antisipasi untuk melindungi tanaman akibat pengaruh buruk dari luar yang merusak tanaman. Kemudian informasi iklim yang tadi itu akan dimanfaatkan untuk membuat rancangan aktuator otomatis yang dapat mengerjakan kegiatan perawatan tanaman sawi, menggantikan tenaga manusia untuk menjamin pemeliharaan yang berkelanjutan sesuai dengan sifat pertumbuhan tanaman agar diperoleh hasil yang baik. Next. Selanjutnya masuk ke bagian metode pengukuran. Sistem otomatisasi aktuator ini dirancang agar dapat mengendalikan iklim mikro selama pertumbuhan tanaman sawi di dalam greenhouse. Mikrokontroller yang digunakan pada rangkaian ini adalah Atmega 8535 yang dilengkapi dengan LCD atau Liquid Crystal Display dan rangkaian pengirim data ke komputer menggunakan IC Max. Sensor yang digunakan adalah sensor dengan merek SHT11 yang dapat mengukur suhu dan kelembapan lingkungan. Dan keseluruhan rangkaian ini merupakan central circuit yang terhubung dengan semua sistem pada rancangan. Selanjutnya untuk rangkaiannya sendiri, yaitu sensor suhu dan kelembapan ini diletakkan sejajar dengan tinggi tanaman di dalam greenhouse. Di sebelah kanan merupakan prototipe dari greenhouse. Di sini bisa dilihat letak dari sensor suhu dan kelembapan ini ada di poin B. Lalu sensor ini dapat mengukur suhu lingkungan dari 20 hingga 40 derajat Celcius dan dapat mengukur kelembapan iklim mikro dari 40 hingga 90%. Sensor digunakan sebagai akuisisi data kelembapan lingkungan selama pengendalian iklim mikro. Lalu yang selanjutnya adalah konfigurasi alat. Nah, konfigurasi alat ini terbagi menjadi dua, yaitu konfigurasi perangkat keras dan juga konfigurasi perangkat lunak. Nah, konfigurasi perangkat keras merupakan perancangan alat untuk pembuatan alat pemantau dan kontrol suhu berbasis mikrokontroller Atmega 8535. Konfigurasi
perangkat lunak merupakan perancangan program yang dibutuhkan oleh microcontroller ATmega 8535 untuk memantau dan mengontrol masing-masing rangkaian pengendali suhu, kelembaban, serta aplikasi pada personal komputer sebagai antarmuka. Next. Nah, berikut ini merupakan skema yang digunakan dalam pengukuran sensor suhu dan kelembaban. Mulanya, sensor suhu dan kelembaban itu terbaca oleh sensor suhu. Lalu dari sinyal yang telah terbaca oleh sensor suhu ini dikirim ke microcontroller ATmega 8535. Setelah itu, oleh microcontroller ATmega 8535 dikirimkan ke konverter RS232. Setelah itu, dikirimkan lagi ke LCD display. Nanti dari LCD display akan dikonversikan menjadi besaran suhu dan kelembaban yang terbaca oleh sensor. Next. Kemudian untuk daftar alat dan spesifikasinya itu ada SHP11 yang merupakan sensor suhu dan kelembapan relatif sensorion dengan mengukur suhu dari minus 40 derajat Celcius hingga 123,8 derajat Celcius. Untuk kelembapan relatifnya dapat diukur dari 0% RH hingga 1% RH. Kemudian ada kipas tegangan AC dapat menurunkan suhu 44 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Kemudian ada kipas pendingin komputer atau DC dengan tegangan 12 volt yang dapat digunakan untuk pendingin berbagai macam keperluan DIY project. Next. Kemudian ada LCD atau liquid crystal display, termasuk 2 baris di mana setiap baris dapat menghasilkan 16 karakter. Kemudian ada microcontroller ATmega 8535 dengan sistem microcontroller 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 16 MHz. Kemudian ada RS232 sebagai standar tegangan operasi yang berbeda dengan serial port pada microcontroller. Dibutuhkan level converter ICMax 232 yang paling mudah dan sering digunakan. Next. Selanjutnya pada aktuator. Untuk prinsip kerja aktuator itu, rangkaian aktuator terhubung dengan sumber tegangan, dan relay digunakan sebagai saklar untuk on atau off aktuator. Yang digunakan sebagai aktuator dalam mengendalikan suhu lingkungan adalah kipas angin. Kipas angin ini berfungsi untuk menurunkan suhu. Suhu luar yang mencapai 44-48 derajat Celcius membuat pengendalian suhu mikro dengan penggunaan aktuator kipas memerlukan waktu yang lebih lama. Aktuator kipas pada penelitian ini menggunakan 5 buah kipas, yaitu 2 kipas AC dan 3 kipas DC. Aktuator kipas dapat menurunkan suhu dari 44 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Sistem kerja dari aktuator ini yaitu menghembuskan udara panas keluar greenhouse dan menggantikannya dengan udara di sekitar aktuator yang lebih dingin. Next. Sekian yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.